warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Masrufa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Kapasan 3. Saya di sini bersama pengajar praktik saya Bu Mimin dan juga rekan sejawat saya Bu Tati Yuniati. Saya di sini akan memulai dengan pasca observasi. Selamat siang Bu Mimin. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Mimin? Alhamdulillah baik ya Bu Mimin. Selamat siang Bu Tati. Selamat siang Bu Mimin. Bagaimana kabarnya Bu Tati? Alhamdulillah baik. Izinkan Bu Mimin saya akan melakukan pasca observasi bersama Bu Tati. Saya mulai ya Bu Tati. Siap Bu Tati? Siap. Bagaimana perasaan Bu Tati terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Perasaan saya lega, senang, semangat dan juga terinspirasi. Alhamdulillah ya Bu Tati. Bisa diceritakan kembali Bu Tati area pengembangan apa yang dilakukan oleh Bu Tati di kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Bu Tati lakukan atau laksanakan di kelas tadi? Area pengembangan yang saya lakukan yaitu tentang hak dan kewajiban anak di lingkungan sekitar, yaitu di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Untuk langkah-langkah yang saya lakukan adalah pertama membuat perangkat pembelajaran. Kemudian perangkat pembelajarannya yaitu tentang hak dan kewajiban. Untuk pengetahuan, anak-anak sudah dapat mentelaah dari hasil pembelajarannya itu, jadi anak-anak lebih paham tentang hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, untuk keterampilannya, anak-anak sudah menulisnya sudah cukup baik dan juga mempraktekkan yang saya tugaskan tadi Bu. Alhamdulillah ya Bu Tati ya, luar biasa. Selanjutkan, sejauh mana area pengembangan yang dilakukan oleh Bu Tati? Apakah sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah sudah berhasil, tapi juga ada kendala sedikit Bu tadi. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Bu Tati dalam proses pembelajaran di kelas terkait anak tersebut? Ya, kendalanya itu ada 1-2 anak yang kurang aktif. Jadi dia cuman ikut-ikutan temannya yang lain gitu. Kalau menjawab ikut jawab ini, temannya menjawab itu ikut itu. Jadi nggak berpikir sendiri. Jadi itu. Berarti ada beberapa siswa yang kurang aktif, Ya. kemudian mereka mengikuti apa yang dikatakan temannya ya Bu Tati ya. Betul. Untuk mengatasi kendala tersebut, apa yang seharusnya oleh Bu Tati lakukan? Mungkin yang saya lakukan akan membagi kelompok sesuai minat dan gaya belajar anak. Yang akan saya praktekkan nanti mungkin secara visual, auditorial, dan kinestetik gitu. Baik Bu Tati, kira-kira kapan ya sama Bu Tati lakukan rencana gaya belajar anak agar anak bisa belajar dengan menyenangkan? Mungkin secepatnya dulu yang saya lakukan. Baik, mudah-mudahan bisa dilakukan secepatnya ya Bu Tati. Dan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Mimin selaku pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik terkait percakapan saya dengan Bu Tati. Monggo, Bu Mimin. Oke, terima kasih Bu Mimin. Selamat siang Bu Tati. Selamat siang Bu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada Bu Tati yang sudah membantu rekannya juga rekan saya Bu Lili dalam hari ini untuk di supervisi pembelajaran. Dalam hal ini mohon Bu Tati tidak merasa kok saya disupervisi, kok saya dinilai. Tetapi di sini adalah kita masih dalam sama-sama proses pembelajaran. Artinya kita sharing ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini antara Bu Tati dengan Bu Lili saling belajar dan saling memberi umpan balik sehingga kekurangan masing-masing bisa terpenuhi. Tadi dari percakapan dengan berdua, di sana kan ada beberapa yang sudah disampaikan terkait dengan area, terus kendala dan juga apa saja yang sudah dilakukan selama proses pembelajaran. Ini kan pembelajarannya tadi sudah berdiferensiasi atau belum? Sudah. Nah, kalau memang pembelajaran sudah berdiferensiasi ya, langkah pertama seperti yang sudah disampaikan Bu Lili tadi,
setelah menyusun perangkat, sebelum proses pembelajaran di awal itu sebaiknya dilakukan pemetaan siswa. Nah, dari pemetaan siswa itu Bu Tati atau Bu Lili mungkin bisa memberikan masukan. Nantinya ya, pemetaan siswa itu berdasarkan gaya belajar, berdasarkan minat, atau berdasarkan kontennya atau materinya, ya, kesiapan anak. Dari situ terus seperti kendala yang sudah dihadapi, ada anak yang kurang aktif. Nah, dari sini bisa diamati atau tadi sebagai tindak lanjutnya kan berarti mau membuat atau memetakan siswa berdasarkan gaya belajar, ya. Nah, sebaiknya untuk pemetaan itu nanti juga dilakukan di awal. Pemetaan tidak harus dengan gaya belajar, karena kalau hanya dengan gaya belajar cukup dengan pemetaan awal, langsung dilakukan pembelajaran dan evaluasi dan sebagainya. Saya kira sebelum ada pembelajaran diferensiasi itu pun juga sudah bisa. Terus ditambahkan dengan pemetaan berdasarkan minat, itu mungkin juga bisa mengatasi kendala tersebut. Saya kira itu bukan dari saya, mudah-mudahan bisa diterima dan bisa bermanfaat baik untuk saya sendiri juga dapat masukan dari percakapan ini juga bermanfaat. Terima kasih Bu Min atas masukannya dan umpan baliknya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Tati yang sudah saya observasi tadi pagi. Semoga kedepannya pembelajaran yang dilakukan Bu Tati bisa berjalan dengan baik. Saya akhiri pasca observasi ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.